Mas Ega, bangun Mas. Mas, Apa sih? bangun. Lagi masih pagi gini. Pale lu pagi, udah siang nih. Gila lu. Apa mau summit ya? Pale lu Mau samit. summit? Pale lu. Hah? Pale lu samit. Nih di rumah orang nih. Nggak percaya. Iya. Gue kira ada di campsite. Aduh, PPKM gue lupa. Kelamaan liburan sih lu. Udah deh, karena kita udah terlanjur bikin tenda-tendaan depan rumah orang, mendingan kita belajar masak bareng ala di gunung. Supaya nanti di gunung kita bisa masak yang simple tapi enak. Ayo gak? Biasanya kalau kita naik gunung, yang paling sering kita gagal masak adalah masak beras. Biasanya nasinya aron ataupun gosong. Nah, nanti kita sama-sama belajar gimana caranya masak nasi yang nggak gagal tanah. Satu lagi, sayur yang paling sering pendaki bawa ke gunung adalah ini, sayur sop. Tapi kali ini kita nggak akan bikin sayur sop. Mau bikin apa? Simak terus. Bahan utama berikutnya adalah, Mas, mana ya? Bahan yang Apaan? satu lagi. Apaan? Telur. Telur. Iya, Emang buat telur? bawa telur. Kagak ada di dalamnya. Bentar gue cari dulu ya. Wah, nih Mas. Ada dua nih, nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia bahan utama yang ketiga. Telur. Telurnya cuma ada dua. Yang kanan sama yang kiri. Nah, teman-teman, tadi kita udah kenalan sama beras, sayur-sayuran buat bikin sopnya, dan juga dua telur ini. Nah, di sini ada peralatannya lagi untuk memasak hari ini. Ada cooking set, kemudian ada kompor dan gasnya, kemudian juga ada mangkok-mangkok kecil, ada sendok, minyak, garam, kemudian juga air. Di sini juga ada bubuk cabai, ada bubuk lada, dan juga penyedap. Next, kita bersihkan dulu wortelnya. Ini sebenarnya udah kita cuci ya, tapi kulitnya mau kita kupas lagi. Next, kita potong dadu kecil-kecil wortelnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada pisau dapur di rumah boleh dipakai ya, supaya hasil potongnya itu lebih rapi lagi. Karena yang gue pakai ini adalah pisau outdoor, jadi ya hasil potongnya sedikit kurang rapi. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting hasilnya. Oke. Kecil-kecil bener Mas potongannya. Iya, karena kita kan nggak bikin sayur sop nih, biar cepet empuk. Oh, begitu. Kalau gede-gede berarti lama dong ya Mas ya? Lama. Mas Yo tahu nggak kita mau bikin apa? Belum tahu sih Mas. Nah, jadi si wortelnya ini kita bakal campur sama Sama berasnya. Yoi. Oke. Ditunggu aja nih ya. Ditontonin nih. Wortel yang udah kita potong kecil-kecil, kita pindahin dulu. Oke, saatnya kita eksekusi kolnya. Nah, si kolnya ini akan kita rajang halus juga ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih besar ukuran potongan kolnya, boleh kok. Ngomong-ngomong, gue udah ganti pisau ya. Sekarang pakai pisau dapur. Jadi hasilnya lebih rapi dan juga selesai lebih cepat. Hehe. Kolnya sudah kita rajang halus, jangan lupa kita amankan dulu. Daun bawang dan seledri yang ada di paketan sayur sop tadi jangan lupa kita rajang halus juga, gengs. Kelar dan amankan. Kentangnya diiris tipis-tipis ya. Oke, berikutnya kita akan siapkan 3 siung bawang putih untuk kita rajang halus. Nah, biasanya gua kupas bawang putih itu, si bawang putihnya digeprek dulu supaya gampang dikupas dan aromanya itu lebih keluar lagi. Nah, bawang putihnya dirajang sehalus mungkin, sebisa dan sesabar teman-teman ya. Hehe, karena kalau misalkan kita jadi koki ataupun tukang masak di gunung harus sabar supaya
hasil masakannya juga enak. Berikutnya kita masukkan beras yang tadi kita siapkan kurang lebih sebanyak 2 cup ke panci cooking set yang paling besar. Nah, ini bisa untuk 3 orang ya. Lalu kita masukkan air ke dalam panci yang sudah kita isi dengan beras. Banyaknya air kita ukur setinggi sama dengan ruas jari telunjuk kita ya. Kemudian kita masukkan wortel yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam panci yang berisi beras. Kemudian bawang putih yang tadi sudah kita rajang, kita masukkan juga ke dalam panci, kurang lebih 1 sendok. Jangan lupa ratakan ya. Sekarang kita nyalakan kompornya. Ya ampun, Dol Mas. Lain kali bawa kompor yang bener Ya mas. udah, pakai ini aja. Itu korek siapa tuh? Ini biar nyala. Korek Nanti siapa? kalau udah subscribernya banyak, yang like-nya banyak, yang nontonnya banyak, kita beli yang baru, kita beli yang lebih bagus. Tapi yang lama nggak boleh dilupain. Oke, ini tips teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau masak nasi pakai cooking set atau nesting, apinya itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, sedang-sedang aja, ya. Sip. Kemudian masukkan setengah bungkus kaldu bubuk, boleh merek apa aja, boleh rasa apa aja. Aduk-aduk, tadi bumbunya udah kita masukin ya. Nah, ini udah kita aduk, kita tutup sampai belubuk-belubuk, baru kita buka lagi. Nah, ini kalau kita masak nasi di nesting ataupun di cooking set itu jangan sering-sering diintip, bakalan gagal. Oke? Sambil kita nunggu si nasinya mateng, kita bikin atau olah telurnya dulu ya. Itu bawa kompor satu lagi. Kompornya antik nih, gengs. Anti badai ya mas ya. Anti badai. Kita peralatannya terbatas karena kita naik gunung juga kan nggak bawa banyak alat-alat ya. Ini kita gabungin dulu si wortel sama si kolnya. Nah, telurnya ini mau kita dadar aja. Ini retak. Itu nggak pecah. Tapi pada akhirnya kita pecahin. Itu telur yang sebelah mana mas? Ini yang kanan kayaknya dah. Yang kanan. Ya, Chef Juna marah dah. Kita nggak boleh ini, guys. Kangkangnya nggak boleh jatuh di adonan ya. Satu lagi, ini telur yang sebelah kiri. Habis dong telurnya. Nah, beli lagi nanti. Basecamp jauh mas. Oke, udah lu mas protes aja lu. Ini telurnya udah kita satuin ya. Kita mau kasih dia sedikit garam ya, kira-kira seujung ini aja lah, seujung dari sendok. Terus juga kita mau pakein daun bawang. Apaan tuh guys? Biasalah di rumah orang. Iya. Ayo buruan sebelum orangnya keluar. Kita pakai aja sini. Ayo. Lagi mandi orangnya. Habis sikat gigi nih. Sini kolnya. Sudah kita pakai semua ya. Sama pakai wortel. Wortelnya juga ya sekira-kira aja lah supaya ada warna-warni. Terus kan masih ada sisa yang bekas nasi ya, tambahin aja. Oh nasinya wangi mas. Ya dong, beras yang mahal. Oh begitu. Oke, untuk lada kita pakai secukupnya aja, secukupnya aja ya, setruk gitu.
baru kita aduk. Siapkan dan panaskan minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan. Setelah panas baru deh telurnya kita cemplungin. Ini sih konsepnya kayak bikin mama. Kayak bikin martabak telur. Nah, ini tinggal diratain supaya dia matangnya juga merata. Oke, kita lihat nasinya, gengs. Jangan lupa diaduk. Teman-teman kalau misalkan mau pakai buncis juga boleh, tapi tadi kenapa nggak pakai buncis, karena di paketan sayur sop yang tadi itu nggak ada buncis, jadi cuman ada si wortel, terus ada kol dan juga kentang sama daun bawang. Gue pribadi kalau misalkan masak telur dadar seperti ini itu nggak dibalik guys, karena gue mau atasnya itu tetap lembut dan tidak kering, tapi tetap matang merata kok, karena kita kan masaknya perlahan dengan api kecil. Nah teman-teman, biasanya kan kalau kita masak telur dadar pakai settingan dari cooking set ini, dari pan cooking set ini kan suka hancur ya. Nah ini aja udah mulai kelihatan hancur. Nah ada tips nih, misalkan kita ada piring, baru deh kita masukin lagi ke pannya. Udah matang, kita angkat aja ya. Ih, cantik, nggak gosong. Sekarang kita olah kentangnya ya. Kentangnya kita goreng aja. Oke, secukupnya. Nyalain lagi kompornya. Kita tunggu minyaknya panas. Oke, kita cek nasinya. Wah, ini bentar lagi nih matang nih. Kalau misalkan udah kayak gini, airnya sudah saat atau udah tiris, kita tutup, matiin kompornya. Kita diamkan. Jangan dibuka-buka sampai dia anget atau adem ya. Ini masih panas banget, biar dia ada proses masaknya lagi di cooking setnya. Jadi nasinya nanti bagus. Teman-teman, ini kan masih ada sisa bawang putih yang kita cincang halus tadi. Nah ini supaya kita bisa manfaatkan, kita campurin aja ke kentang yang kita iris, kita bumbui gitu. Ya, jadi biar ada rasanya. Kasih garam dikit. Aduk. Udah, kita masukin kentangnya. Oh iya, tadi kalau misalkan teman-teman nanya, kentangnya kenapa nggak dikupas kulitnya? Jadi kulit kentang itu mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh ya. Ya nanti sebelumnya teman-teman bisa cuci bersih dulu dari base camp atau dari rumah si kentangnya. Jadi di atas atau di campsite-nya si kentangnya ini tinggal diiris-iris atau diolah sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena apinya nggak bisa besar, kita tukeran aja ya kompornya sama yang satu lagi. Oh lupa, mana koreknya ya? Nah.
Nah, kalau kentangnya sudah mulai terlihat kecoklatan, buru-buru angkat ya, supaya tidak gosong. Berikutnya, Hei, nyicip mas. enak kan? Nggak ada dua ini, nggak ada dua. Nomor satu emang Mas Ega. Gombal lu. Biar dimasakin nanti. Kita angkat. Oke teman-teman, tadi kita udah masak telur pakai sayuran dan juga bikin potato chips ala-ala. Harusnya ini ada banyak ya, tapi dicomot-comotin sama tim belakang panggung. Kemudian juga kita udah bikin nasi pakai wortel tadi. Nah, Pak, kita lihat nih nasinya jadi apa enggak. Oke, yuk sini. Ya, ini nasinya cakep banget. Enggak aron, pas pelampinya, ya. Nih, makanya jangan terlalu banyak dibuka-buka saat proses masak. Dan kalau airnya sudah saat, langsung tutup aja, turunin dari kompor, matiin kompornya, udah tutup sampai dia mulai adem. Oke, saatnya kita plating. Telurnya, nah ini kan kalau di gunung itu kita pakai alat seadanya ya, tapi kalau teman-teman punya peralatan makan yang lebih lengkap, yang lebih proper, silahkan pakai. Ini kita pakai alat yang ada aja. Nah ini untuk si kentang gorengnya atau potato chip ala-alanya, supaya kita tambahin rasa. Tadi kan kita udah siapin bubuk cabai, kita tambahin boleh. Oke. Sentuhan terakhir pakai kerupuk. Alright. Ada warnanya dan ada rasa pedas-pedasnya dikit, kita tambahin bubuk cabai yang tadi. Ini adalah menu yang gampang, murah, dan enak yang bisa teman-teman coba di gunung. Nih, telur, sayur sop-sopan yang paketan, terus kerupuk sama bubuk cabai. Nasinya tentunya anti gagal dan ada rasa-rasanya. Selamat makan. Woi, lo ngapain di rumah gua? Numpang masak bang. Pindah. Beresin. Ya bang. Ya bang. Ya, buat abang lah. Ya. Ya, sore bang ya. Sore bang. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian like, komen, dan juga share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.